Oke, kali ini kita ada di struct lanjutan ya. Nah, struct ini pada dasarnya merupakan tipe data, sama kayak string, integer, array, dan lain-lain. Nah, jadi kita bisa buat struct ini sebagai parameter di function. Kalau gitu kita langsung praktik aja. Kita bikin struct-nya dulu, type, eh, lalu nama struct-nya, misalnya user, lalu tulis struct. Misalnya kita buat isinya ini, ID, lalu first name, tipe data ya string, lalu last name, tipe data lagi, string, lalu email, tipe data string, lalu is active, tipe data boolean. Oke, struct-nya sudah kita buat. Sekarang di dalam function main, kita coba buat biar gampang pengguna titik 2 sama dengan dari struct user kita isi misalnya data yang pertama gini, nama ID, lalu first name, lalu last name, lalu email, lalu is active misalnya false. Oh, ini salah satu cara menambahkan data langsung juga ya. Dari struktur struct bisa seperti ini. Jadi langsung ditambahin value-nya. Tapi harus berurutan ya. ID, first name, last name. Kalau fatul di depan, maka fatul yang di depan ini akan dibaca sebagai ID gitu. Jadi harus disesuaikan kalau misalnya langsung input seperti ini, urutannya tuh harus bener juga. Oke, kalau misalnya kita mau nampilin data dinamis, kalau pakai cara biasa tuh nggak bisa. Nah, kalau kita pakai cara struct-nya sebagai parameter, kita bisa coba bikin function baru seperti ini. Function tampil user. User. Pengembalian datanya string, misalnya result fmt.sprint f name %s email %s, lalu user.first name, user.last name, user.email. Kita return di sini result. Nah, misalnya datanya seperti ini. Si pengguna kita taruh di tampil user 1, titik 2 sama dengan tampil user dalam kurungnya pengguna. fmt.print ln tampil user 1. Oke, kita coba praktek dulu. Name Fatul Muin, email fmuin14. Nah, jadi kita bikin struct namanya user. Di function main ini kita tambahin data nih menggunakan struct user. Datanya ini ID, first name, last name, email is active. Nah, si data ini kan ada di dalam pengguna ya. Nah, si pengguna ini, data yang tadi kita masukin ke tampil user. Tampil user itu adalah function lainnya yang menerima parameter struct. Nih, user ya. Nah, lalu return value-nya string. Di sini kita langsung kembalikan datanya. Jadi name namanya. Ini untuk menampung variabel gini, kita menggunakan sprintf ya. Nah, jadi tuh
mengembalikan value ya, string gitu. Nah, ini parameter pertamanya, ini keduanya, dan ini ketiganya. Dan parameter pertamanya kita taruh paling kiri ya. Paling kiri setelah ini, stringnya. Nah, ini jadi yang pertama di sini, yang kedua di sini, dan yang ketiga si email di sini. Otomatis kita panggil value-nya nih dari si user dari sini, user yang ini. Yang kiri ya. Kalau yang kanan kan tipe datanya gitu, user. Yang kiri baru ngambil dari sini gitu. Datanya yang kiri. Tuh, jadi manggilnya seperti ini. Kalau kita return result, maka akan muncul ya namanya di sini. Jadi si result kita return ke sini tampil user. Setelah di return kan di print ln ya, print learn, baru muncul di konsol. Nah, kalau misalnya untuk tampil user, bisa kita sederhanakan juga jadi langsung return-nya tuh di atas. Return langsung ini kita hapus saja. Nah, seperti ini. Jadi lebih ringkas. Kalau kita print, kita run, nah maka data keluarannya sama ya. Nah, kalau misalnya kita mau datanya dinamis ya, misalnya kita nambahin lagi pengguna 2, misalnya user 2, nama depan, nama belakang, lalu email. Nah, kalau kita bikin nih tampil user 2, pengguna 2, lalu tampil user 2. Gini. Misalnya kita jalankan lagi. Oke, datanya akan muncul dua-duanya ya. Nah, ini fungsinya struct di parameter. Jadi kita bisa pakai strukturnya dan panggil datanya dinamis seperti ini. Kalau kita mau tambahin lagi user 3, itu juga bisa. Misalnya nama depan Sulis, Ambar Sul. Tampil user, kita tambahin lagi 3, pengguna 3. Nah, datanya muncul ya tiga-tiganya. Jadi tetap untuk tampil usernya ini dinamis, tapi data di sini, di usernya itu bakal banyak, beda-beda. Oke, cukup sekian dan sampai jumpa di video selanjutnya.